sini ini proper name karena apa? Bapa itu sendiri yang menyatakan ini namanya, yaitu di. Oke, kalau gitu bahasa Ibrani-nya Tuhan itu gelar itu apa? Oke, kalau bahasa Kami Ibrani Tuhan itu gini, Adonai. kayak kami ilah. Contoh kayak kami ilah. Nah, nama Tuhanmu siapa? Nama ilahmu siapa? Allah. Nah, sekarang ilah di sini siapa disebut? Kalau di dalam bahasa Ibrani Tuhan itu Adonai. Itu Tuhan Tuhan Adonai. Hmm. Tapi kalau nama El Shaddai itu adalah sebutan atau sifatnya dia maha besar. Elohim yang maha besar. Adonai Yotevave gitu. Iya, jadi namanya itu adalah Yod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Itu Yahweh itu adalah Yeshua. Yang menulis kitab ini ya mengimani. Yahudi yang menulis kitab ini mengimani karena mereka menulis firman Tuhan Yesus Masiah. Jadi gini, Nora cantik. Iman kita tidak merujuk kepada Yahudi yang menolak Yahweh pernah datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia namanya Yeshua. Iman kita tidak merujuk ke situ. Tapi iman Jadi kami kita merujuk para kepada tapi iman kami merujuk kepada Sang Pencipta yaitu Bapa Yahweh Yeshua Masiah yang sudah menuliskan firman-Nya di dalam kitab ini. Enggak, maksudku begini. Jadi kitabnya Musa ini bagaimana? Loh, kan Musa menuliskan firman Bapa Yahweh, yaitu Tuhan Yesus Masiah. Itu menggunakan bahasa apa? Bahasa Ibrani. Menggunakan bahasa Ibrani. Di situ tertulis Yahweh itu adalah Yesus Masiah. Betul. Bahkan ada di Mazmur 96 ayat 2, Mazmur 98 ayat 2, Yahweh Yeshua namanya. Bukan, maksud saya begini loh, Mikana. Kitab tanah ini kan kita tahu ada 5 kalau menurut dari perjanjian lama ini ya kan? Bukan. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Jadi ada 39 kitab. Nah, sekarang ke Torahnya ini ada berapa kitab? Torah ada 5 kitab. Nah, yang 5 kitab ini mana? Oke. Ya, yang 5 kitab itu adalah kitab Bereshit, Shemot, ya Vaikra, Bamikdar, dan Devarim. Itu apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itulah kitab Torah. Itu ditulis oleh Nabi Mose atau Nabi Musa. Nah, oke. Ini kita ke Torah aja deh. Saya mau ke Torah ini aja. Nggak usah kitab-kitab Nabi yang lain dulu ya kan. Nah, Torah ini yang ditulis oleh Nabi Musa, itu betul Nabi Musa mengakui penulisan dia di dalam kitab Torah yang 5 ini, apakah memang Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan? Loh, kan Yeshua HaMashiach Yahweh itu sendiri. Waktu di perjanjian lama, di zamannya Nabi Musa, namanya Yahweh. Di mana? Hah? Di mana Musa menyebutkan kalau di dalam kitab Torahnya? Noise. Oh alah.
Sebentar. Noise lagi ya. Iya. Lem biru, lempar beli baru itu. Oke, jadi jadi gini, Nora. Ya. Masih Iya. noise nggak? Masih noise. Kalau di dalam Nggak, kitab, udah. ya, kalau di dalam kitab Torah, ya Bapak Ya. kan menyatakan namanya itu Yahweh. Tetapi kalau di dalam kitab Torah, nama yang dinubuatkan untuk Sang Mesias, kedatangan Sang Mesias itu adalah Yesua, Yang menubuatkan itu siapa? Nabi Musa. Di mana Nabi Musa, tertulis? semua nabi-nabi. Oke, saya tunjukkan ya. Kejadian 49 ayat Torah ini kan 18. bukan kejadian. Kejadian itu Beresit, itu kitab Torah. Iya. Torah itu ada 5 kitab Torah, yaitu Beresit, Shemot, Vaikra, Bamikdar, Devarim, yaitu Ya, Kejadian, Keluaran, maksud Imamat, saya itu Musa. Oke, tunjukkan maksud saya begini, Mika. Maksudnya begini ya. Kalau memang kamu mengatakan itu Yahweh dinubuatkan itu kepada Yesus Hamasiah. Nah, itu di mana tertulis? Tetapi originalnya saya minta. Ya, oke. Sebentar ya. Saya cuma ini aja pertanyaan saya. Saya tidak bisa lama juga. Iya. Sebentar. Oke. Jadi ada banyak memang nubuatan Nabi bahwa nama yang dinubuatkan untuk Sang Mesias itu adalah Yesua, dan Yahweh itu sendirilah yang datang ya. Yang datang juga untuk menyelamatkan umatnya. Ya. Nah, yaitu di Beresit ya, Beresit 49:18. Saya tunjukkan bahasa aslinya itu bahasa Ibrani. Di apa jadi balik aja kameranya, nggak apa-apa. Iya, sebentar. Berarti kan Mika kan punya catatannya gitu loh. Mm-mm. Dua 2158. Kejadian 49 ayat 18 dalam tulisan Ibraninya seperti ini ya. Kejadian 4918 ya. Hah? Ya, kejadian 14 ayat 9. Kejadian 49 ayat 18. Ya. Ya, oke. Ini satu ya, saya Silakan. tunjukkan satu dulu. Ini kenapa kamera saya kabur ini? Bentar. Nggak kabur Mika. Terlalu banyak dipegang. Lisua Ya udah, silakan. teka kiwiti Yahweh. Nah, artinya terhadap keselamatanmu ya Yahweh aku telah menantikan. Nah, di situ ada huruf Yod Sin Waw Ain yang ini. Ya. Yod Sin Waw Ain itu ya. Itu satu. Ya. Terus kemudian Yehova kan? iya YHWH. Di sini ada Yahweh. YHWH. Ya. Iya. Ada YHWH dan juga ada Yod Sin Waw Ain. Kemudian juga di Exodus atau Semot 15 ayat 2. Bukan, maksudku yang di situ aja dulu. Nah, di situ di mana merujuk kepada Yesus Hamasiah itu aja dulu. Maka lari ke tempat lain. Itu hanya Yehova. Oke, jadi di sini Nabi Musa menubuatkan terhadap keselamatanmu, terhadap Yesua, ya Yahweh, aku telah menanti-nantikan. Nah, ini kan bahasa Indonesianya. Kepadamu. Ya, Padamu. terhadap ya Tuhan, keselamatanmu, ya kan, ya Yehova. Yahweh, aku telah menanti-nantikan. Artinya di sini sudah dinubuatkan Nah. tentang keselamatan yang akan datang dari Yahweh. Ya, tapi dalam bahasa Ibraninya di sini terdiri huruf Yehova. Enggak ada di situ namanya Yesua, terdiri dari huruf Yod Sin Waw Ain.
Karena Yesua itu kan terdiri dari huruf Yod, Sin, Waw, Ain. Iya, di situ mana yang merujuk kepada apa? Yodevave, kepada Yesua. Itu maksud saya. Yang ini nih. Di sini ada huruf, kan jadi bacanya Lisua Teka. Tapi di sini ada huruf Yod, Sin, Waw, Ain, yaitu Yesua yang artinya tadi keselamatan. Karena digabung ya kosakata keselamatanmu, jadi bacanya Lisua Teka. Nah, Jadi iya, maksud saya Yesua itu tetap ya keselamatan. ya kan keselamatan Ya, itu berasal dari Yahweh. Di sini namanya di sini belum jadi proper name, masih bentuk sifat dan dinubuatkan gitu. Tapi ketika Yahweh datang ya dalam rupa seperti kita manusia, Yesus itu menjadi proper name. Menjadi nama Yesus. Bukan Yesus, Yesua. Kan di sini Iya, dibuatkan nama Yesua. Yod, Sin, Waw, Ain, bukan. Iya dong, Ya. sesuai dengan Matius 1:21. Sebentar, Mika. Ini ya kita baca di Hebrewnya, ya kan? Yehova ini YHWH, benar tidak? Biar satu-satu dulu kita kulik. Iya, Benar kan? Yahweh itu Merujuk Sang kepada Pencipta. gelar. Yahweh ya? itu proper name. Oh, proper. Berarti namanya memang proper, bukan generik. Dia Iya, sudah Yahweh nama itu. ya, bukan. Iya, Yahweh itu proper name. Oke, kita balik ya ke proper. Oke. Di sini dikatakan lagi menantikan keselamatan. Nah, Iya, keselamatan menantikan ini keselamatan, ada- menantikan Yesua. Ya artinya Nabi tunggu Musa dulu. menubuatkan kedatangan Sang Dulu, Juru Selamat gitu loh. Bentar. Di situ menantikan. Nah, keselamatan ini di sini bahasa Hebrewnya Yasuah. Betul? Nah, Yesua. Yasuah ini siapa? Ya, kalau bacanya Yesua juga nggak apa-apa. Kata kerja atau memang ini sudah proper name? Masih ini belum proper name karena masih nubuatan. Nah, berarti bukan merujuk kepada Yesua Mesias dong. Loh, ya iyalah kan Yesua Hamasiah adalah Yahweh itu sendiri yang datang. Saya kan tadi minta data, Mik. Di mana Musa menubuatkan bahwa YHWH itu merujuk kepada Yesua Hamasiah, itu tadi saya minta. Ya itu Kok kasih Kejadian tidak? 49:18 terhadap keselamatanmu ya Yahweh. Nah, keselamatanmu. Aku telah keselamatanmu menanti-nantikan. Iya kan Ya. Yahweh itulah sang juru selamat. Ya, sekarang Yehova ini Yesua Hamasiah. Iya dong, karena Yahweh itulah sang juru Nah, itu selamat. maksud saya di mana dikatakan Musa itu adalah Yesua? Di Kejadian 49:18. Itu ya Yasuah di sini artinya keselamatan, bukan nama Yesua Hamasiah. Iya, makanya gini, terhadap keselamatanmu, ya Yahweh, aku telah menanti-nantikan. Jadi Nabi Musa menubuatkan bahwa Yahweh itu ya menjadi keselamatannya. Makanya Keselamatan Musa kan? Sebentar. bukan hanya keselamatan Musa, tapi keselamatan untuk semua bangsa. Tunggu Tapi dulu ini kan sebentar. nubuatan, ini kan Nabi Iya. Musa kan menuliskan firman Bapa dong, Benar, firman bentar dulu. nubuatan. Dulu. Aku menanti-nantikan keselamatan, ya kan? Benar kan? Terhadap keselamatanmu, ini yang terjemahannya yang benar ini. Ah, ILT 3. Terhadap keselamatanmu, ya Yahweh, aku telah menanti-nantikan. Nah, Nah, makanya sebenarnya- Yahweh inilah Yesua, karena Yahweh itulah sang juru selamat. Ya balikan lah. Kamu bisa bahasa Ibrani ya, bahasa Hebrew ya. Oke. Nah, ini kita buka dari sini ya, Hebrewnya ya. Kalau dari ITL-nya itu katanya aku menantikan pembebasan, keselamatan daripadamu ya Tuhan. Bener ya? Nah, ini ILT 3, baca ILT 3. iya, sebentar. Kita kan larinya ke Hebrew dulu. Bener nggak? Nah, ini. Sekarang ini kita lihat. Ini cuma 3 kata loh. Ini, apa dikatakan di sini? Oke, di sini mengatakan Yehova. Merujuk kepada Yehova ini merujuk kepada generik. Bukan proper. Generik ini. Lord Tuhan. Bukan proper.
Proper itu nama. Ini gelar. Nah, kita balikan lagi. Nah, terus ini. Nah, ini apa artinya? Ya. Ini artinya sebentar. Oke, kita klik. Nah, ini artinya apa? Menunggu. Kan? Nah, terus kita balikan lagi. Nah, ini terakhir. Ini artinya apa? Inilah yang disebut Yesua itu. Bentar. Jaringan kadang kayak blodor. Nah, tapi kalau kami bilang gitu kan, artinya apa? Keselamatan. Bukan ini disebut nama. Makanya saya bilang, ini cuma 3 kosakata loh. Setelah ini nggak ada lagi. Nah, ini kalau penerjemahan ke bahasa Indonesia udah panjang. Sementara ke Hebrewnya cuma 3 kata. Satu, Yehova. Yang satu yang tadi apa? Baru Yahshua. Nah, sementara Yehova di sini bukan proper, tapi generik. Dia disebut Tuhan. Belum ada nama. Itu maksud saya, Mika. Makanya saya tadi minta itu data. Gitu loh. Cuma itu saja. Oke, jadi gini. Itu kan penafsiran manusia. Yod-Heh-Vav-He di sini bukan proper name. Ya kan? Ya. Nah, tadi kan Nora mengatakan Yod-Heh-Vav-He di sini bukan proper name. Yehova. Nah, itu kan iya, kamu bacanya Yehova, Yahweh itu kan fonetika aja, lidah aja itu ya. Tapi kalau Yod-Heh-Vav-He di sini ini proper name karena apa? Bapak itu sendiri yang menyatakan ini namanya, yaitu di Oke, kalau gitu bahasa Ibrani-nya Tuhan itu gelar itu apa? Oke, kalau bahasa Ibrani Tuhan itu Adonai. Contoh kayak kami Ilah. Nah, nama Tuhanmu siapa? Nama ilahmu siapa? Allah. Nah, sekarang ilah di sini siapa disebut? Kalau di dalam bahasa Ibrani Tuhan itu Adonai. Itu Tuhan Tuhan Adonai. Tapi kalau nama El Shaddai itu adalah sebutan atau sifatnya dia maha besar. Elohim yang maha besar. Yod-Heh-Vav-He gitu. Iya, jadi namanya itu adalah Yod-Heh-Vav-He, itu proper name. Tapi kalau Adon atau Tuhan, Adonai Tuhan, Elohim juga bukan nama diri, itu generic name. Nah, yang menjadi nama diri proper name itu adalah Yod-Heh-Vav-He. Karena di Yesaya 42 ayat 8, Bapa berfirman, Ani Yahweh atau Ani Yehova, who sent me. Akulah Yod-Heh-Vav-He, itulah namaku. Nah, kalau Adonai, Adon, Elohim, Elah, Eloha, Elohenu itu bukan proper name. Itu sebutan, itu gelar, itu generik. Saya terakhir aja ya ini ya. Saya tunjukin iya. terakhir ya. Nanti kita entah kapan lagi kita diskusi ya. Nah, kita lihat ini ya. Ini Yehova, betul tidak? Nah, kalau kita klik, dia merujuk kepada data-data ini semua. Keluaran 15 semua kan. Ini merujuk kepada Tuhan apa? Generik ini, bukan proper. Generik ini tidak disebut nama Tuhan kalian. Ini bukan nama, tetapi gelar, Mika. Itu maksud saya. Makanya saya tadi tanya di mana datanya Musa menubuatkan kata Yod-Heh-Vav-He itu merujuk kepada Yesua HaMasiah. Tetapi nanti entah kapan lagi kita diskusi, nggak apa-apa lah ya. Saya karena ada undangan juga. Oke ya. Satu Mika? kali lagi sedikit Senora. Memang kalau di terjemahan LAI mereka sudah mengganti nama diri menjadi Tuhan dan Allah. Nah, ini suatu hal yang Gelar ya. sangat menyimpang. Sangat menyimpang Ya, sekali. jadi Iya, karena nama diri itu tidak boleh diubah menjadi Tuhan dan Allah. Apalagi Allah itu nama diri sesembahan penduduk negeri Mekah bangsa Arab. Makanya kalau terjemahan LAI memang nggak akan pernah tahu siapa itu Tuhan, kok Tuhan namanya. Tapi kalau dalam bahasa Ibraninya banyak sekali Bapa berfirman, ya Keluaran 3 ayat 15 ketika dia menyatakan diri kepada Musa, Akulah Yahweh, Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub, itulah namaku. Sampai selama-lamanya. Makanya namanya adalah Yod-Heh-Vav-He, Yahweh. Atau Yehova, ada yang memanggil Yehova, silakan. Masih terkandung nama Yod-Heh-Vav-He. Ya. Nanti entah kapan lah Mika. Ya, Nanti betul. saya follow ya. Ya, follow kita ya. Nanti diskusi Follow lagi. Terima kasih Kak Yoel, Mika. Selamat malam ya. Ya, terima kasih juga Nora, semangat selalu. Ada damai sejahtera buat Nora ya. Amin. Iya, memang betul di terjemahan LAI
Jadi Tuhan itu memang bukan nama diri, itu adalah gelar jabatan. Malam, shalom semuanya. Ya, shalom Andre. Iya, shalom. Silakan teman-teman yang mau naik bertanya ya. Iya. Di Aramaik, Lukas 2 ayat 11 menyatakan itu adalah Maria. Maria itu adalah Tuhan Yahweh. Di Mazmur 68 ayat 4 menyatakan bahwa di situ ada Tuhan Yah. Iya, betul-betul. Jadi yang nama diri itu adalah Yah atau Yahweh, Yehovah. Ya, itu namanya. Tapi kalau Tuhan itu bukan nama, itu memang gelar jabatan. Itulah kesalahan LAI mengubah nama Yod-Heh-Vav-Heh menjadi Tuhan dan Allah. Itu memang sangat blasfemi atau penghujatan ya. Mengubah nama Bapa menjadi gelar atau nama sesembahan penduduk negeri Mekah ila bangsa Arab. Bahkan dituliskan di Talmud Berakot Yoma 9a, menuliskan bahwa mereka menggunakan nama Bapa Yahweh di dalam pujian-pujian mereka. Nih, ada yang naik nih, ada tamu. Ya, selamat malam Naju. Iya, selamat malam. Silakan buka kamera saudaraku. Oh, siap, sabar ya. Saya buka kamera dulu. Ya, silakan. Oke. Oke, baik. Tadi kami kan ya, sebelum Bunda Aritonang ya, Bunda Nora Aritonang tadi ya, sebelumnya itu dengan teman, ada si Jafar dengan teman-teman sebelumnya. Gini loh, tadi kami kan itu sempat saya dengar ya, nggak apa-apa lah, ini kan bagian daripada imannya kami karena ketika mewartakan ini Bible-nya itu kepada ajamatnya nggak apa-apa sih. Tapi gini, tadi ketika saya sedikit menggelitiknya di sini, ketika kami karena tadi menyebutkan bahwa gini loh, untuk memperoleh keselamatan itu makanya kita perlu kemudian membaca ini bagaimana konsep keselamatan dalam imannya kami karena tadi. Nah, keselamatan kemudian mendapat hidup, memperoleh hidup yang kekal. Padahal gini loh, saya tuh dari tadi sebenarnya, nah di sini coba deh kami karena coba menampilkan semua dalilnya dulu nih. Nah, hidup yang kekal maksud itu apa? Kan ada konteks dalilnya dalam Yohanes 17 nomor 3. Yang telah kau utus itu. Yang telah kau utus. Yohanes. Iya, Kan dikatakan. ya, Tahu tentang kata Elohim itu apa? Saya bisa tampilkan data. Iya kan yang Yohanes 17 itu nomor 3 itu loh. Tidak ada kata Allah di dalam kitab saya. Bang, kita coba dulu deh. Buka dulu dalilnya tuh. Oh ya, oke. Saya tampilkan ya. Besarin saya kan. Kalau sama saya, ini Bapak Islam apa Kristen sih? Ya, Muslim. Oh. Ya, mungkin. Nah, kalau misalnya ya kata Theos diganti sama Tuhannya umat Hindu, ya itu orang Hindu juga akan keberatan gitu loh. Pak, Bapak atau Ibu Sagittarius nih, ini suaranya bergema. Oh, Ibu ya, selamat malam Ibu. Halo, selamat malam. Malam. Malam Ibu. Ibu dari Kristen? Halo, selamat malam. Shalom. Saya Kristen. Oke, shalom. Nah, ini Batak juga ya nih. Pasti setuju juga nih pasti. Oke. Saya mau nanya sama Pak Ustadz PU dulu ya. Saya bukan mau nanya sama Pak Aldo. Boleh. Coba dulu Pak Ustadz PI buka dulu Biblos itu apa sebenarnya, tunjukkan dulu. Pak Ustadz PI buka dulu Biblos itu apa Biblos. sebenarnya, tunjukkan dulu. Biblos itu adalah berasal dari bahasa Yunani yang artinya kumpulan buku-buku. Berasal dari bahasa Yunani yang artinya kumpulan. Ini menggema ya suaranya. Ya Tunjukkan menggema. dulu Kenapa ya? Biblosnya. Tunjukkan Biblosnya. Kenapa mantul-mantul, Terus Bu? tunjukkan dulu Ustaz PI, ada nggak di Biblos itu Bentar. kata Allah? Suara Ibu mantul. PI, ada nggak di Biblos itu kata Allah?
Itu ada yang nyimak juga ya. Ada HP lagi kah di sebelah tuh mantul suaranya? Coba salah satunya di off. Iya. Iya. Off dulu. Sekarang Gimana? tunjukkan dulu buku biblosmu itu sama aku. Tunjukkan dulu sekarang. Iya. Biblos itu milik Pakai LAI. tema yang betul lah, Ustaz. Nih, saya tunjukin ya, Sekarang begini Pak Ustadz, temamu itu yang benar dulu buat. Temamu itu yang benar dulu buat. udah Biblos betul itu mana? temanya Coba. itu. Biblos itu apa? Biblos itu kumpulan buku-buku dari Yunani. Tidak ada biblos di Kristen. Biblos itu apa? Itu isi dari Alkitab. Bukunya dulu tunjukkan dulu sampulnya. Biblos, kata biblos. Ya makanya itu Bu, ya ini kata Alkitab sendiri itu udah salah. Alkitab itu Al-Quran sebenarnya. Iya. Gini aja Pak Yusuf, ini Pak Aldo. jadi Saya TB, tidak nanya sama Pak Aldo, saya nanya sama TBLAI. Coba ganti jadi TBLAI. judul daripada pembicaraan kita sekarang biblos. Biblos itu apa? Tidak ada biblos. Yang ada Bible, Alkitab. Jadi biblos itu adalah kata jamak yang dipakai oleh Bible dari bahasa Yunani. Biblos artinya kumpulan buku-buku. Paham? Tunjukkan dulu sama aku biblosnya. Mana biblosnya? Ada nggak Itu biblos di tanganmu? ditunjukin Bang Aldo tuh. Itu bukan biblos, itu buka dulu sampulnya. Apa nama depannya? Apa nama depannya? Buka dulu sampulnya. Itu kan Apa depannya? Terjemahan Kumpul- baru LAI. Kumpulan buku-buku. Iya. Yang benar dulu, yang benar. Bang Aldo, bentar saya jelaskan dulu sama dia. Yang benar. Jadi yang benar. ditampilkan Ganti. oleh Bang Aldo itu Pak Ustadz kumpulan TI, Pak. ya Pak Ustadz ini TI, saya dengar tunjukkan dulu, saya tunjukkan ya saya tunjukkan. Jadi yang ditampilkan oleh Bang Aldo itu adalah kumpulan buku-buku dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ya, yang di sana ada ulangan, terus bilangan ya, terus semua dari kitab para nabi, Malayaki, terus juga kitabnya Paulus ya, terus 4 kanonik. Itu disebut biblos, kumpulan buku-buku. Paham? Tuh dari bahasa Yunani. Dalam kitab suci Kristen tidak ada biblos, yang ada Bible, Alkitab. Tidak ada. Udah? Terus Ya. tunjukkan dulu sama aku di dalam Ini loh biblosmu itu maksudnya. ada kata Allah. Ini loh maksudnya ini loh ya. Ini Mana lo? terjemahan Mana baru tulisan biblosnya? LAI. Mana? Mana Pak Aldo? Mana? Mana Pak Aldo? Iya, di Mana sini Pak nggak Aldo? ada Kata biblosnya mana? Alkitab. Biblosnya mana? Ada nggak depan? Alkitab. Itu kan Alkitab itu, bukan biblos itu. Alkitab, Itu Alkitab. Bisa baca nggak? Alkitab, Ya. bukan biblos. Makanya Ustadz PI buat judul yang benar. Itu udah Judulmu betul. itu, temamu itu buat yang benar. Udah betul kita itu. jadi orang bodoh, tapi terjemah yang Kau bagus. aja yang Buat judul aja nggak benar. kagak banyak baca gitu. Itu udah betul. Kau yang nggak banyak baca. Kamu tadi Makanya- pertama kamu bikin Bibel. Bibel itu tidak ada kata Allah di Bibel, itu bahasa Batak. Yang ada Debata Jehovah itu ada. Nah, kamu ganti tadi dengan Alkitab, kamu nggak terima. Sekarang kamu ganti dengan Biblos. Biblos itu Ya. tidak ada kitab suci Kristen. Yang ada Karena Bibel, masalahnya Bible, kalau Alkitab itu adalah Al-Quran. Oke? Ini juga Alkitab Bu. Ya, jadi Alkitab jangan, tuh. jangan Alkitab sampai Al-Quran, salah dari mana paham. jalannya? Al-Qurannya Al-Quran, Alkitab ya Alkitab. Gak tahu dia bang. Gak usah sok pintar lah kita. Ibu baru tahu. Takut kita akan Tuhan. Iya. Gak usah sok pintar. Nih, Al-Quran nama ku lainnya tampilin nih. adalah Alkitab Ibu. Takut kita akan Ya. Tuhan ya. Jangan membuat Nih, yang tidak ada. kau baca, Jangan kau yang baca, mengarang-mengarang yang baca. tidak ada. Takut kita Kau akan baca, Tuhan. kau baca. Nih, baca Nggak kau. mau aku baca itu, kau baca itu Nih. punyamu. Yang Zalika baca. Yang Alkitab. pasti Alkitab itu Zalika bukan Al-Quran. Alkitab. Ya, Zalika Alkitab.
Alkitab Al-Quran ini ya, tuh. Alkitab tuh Al-Quran. Aduh, makanya dibilang Bang Aldo, Alkitab tuh Al-Quran. Biblosmu mana? Biblosmu mana? Biblosmu mana? Ini Biblosmu mana? Ini biblosnya. Ayo. Mana? Udah gini, udah Loh, langsung aja itu tuh ke poin. dalamnya. Ya. Nama bukunya bukan Allah Biblos ini itu. bagaimana menurut Ibu bukunya bukan Biblos Imban itu. Toruan? Nah, sekarang kita bicarakan nih terjemahan LAI nih Bu. Terjemahan LAI itu nggak usah lah kita perdebatkan Alkitab atau apa. Di terjemahan LAI itu. Saya mau bukan terjemahan itu, Pak Aldo. Pak Aldo Ya. dengar ya. Saya bukan Ya. mempermasalahkan itu, saya mempermasalahkan tema. Saya mempersalahkan tema, tidak mempersalahkan kata Allah. Karena bagi saya, kata Allah itu maknanya adalah Sang Penguasa, Tuhan Sang Pencipta. Jadi tidak ada yang lain. Dapat dari Jadi mana? kalau Pak Ini Aldo dapat mau dari mana hapus ya referensinya? terserah. Terus Dari Pak Aldo mana? urusan Iya. saya. Kaidah referensi mana kau dapat dapat dari kayak mana? gitu? Saya sekarang mau temanya. Saya sekarang tertuju pada tema. Mana biblosnya? Iya, itu referensi dari mana? Itu Allah sama dengan Tuhan Pencipta. Itu referensi dari mana? Saya tidak permasalahkan itu, Pak Aldo. Saya tidak permasalahkan itu, Pak Aldo. Ya ini justru Saya temanya itu permasalahkan mempersalahkan tema. Allah ini. Ya ini Allah ini yang dipermasalahkan gitu loh. Udah Pak Yusuf. Temanya biblos. Pak Yusuf, Biblos tolong itu diganti. mana bukunya? Tolong diganti Mana bukunya biblosnya dan tunjukkan kata Allah di TBLAI. biblosnya. Udah TBLAE. TBLAI ya. Ini Nah. LAI nih Temanya. yang kita bicara. Nah, Temanya, kata biblos, buku biblosnya mana? udah diganti ya. Tenang. Sekarang Mana? masuk. Udah nggak ada mana biblos. diganti? Hapus kata Allah di biblos itu belum diganti. Coba di refresh. Itu belum diganti. Mana Udah buku diganti. biblosnya? Udah diganti. Baca Mana yang baik. biblos masih? Biblos masih? Udah diganti. TBLAI. Hapus kata Allah di biblos. Nggak ada. Mana? Coba di refresh. Nggak ada. Mana biblosnya? Ah. Ibu bisa baca nggak? Jangan-jangan di tempat ibu gelap. Mana biblosnya, Nggak Pak baca. Ustaz? Iya. Ini gelap. Coba. Ini terang, ini terang, ini nggak gelap, ini terang. Coba gini aja ibu turun dulu terus naik lagi deh. Ini jangan-jangan emang nggak ke refresh gitu loh. Ini udah diganti, nggak ada biblos. TBLAI, terjemahan baru LAI. Ini nih, kita tunjuk aja di HP saya satunya Bang Aldo. Ya. Oke. Tuh ya. Makanya Pak TBLAI, Ustadz, ya ya. saya cuma mau saranin itu aja. Buat tema kita yang benar. Jangan Udah benar asal-asal, temanya, oke? nggak ada yang Baik salah. semuanya. Cuma Anda aja yang kurang belajar gitu. Nggak ada yang salah. Alah, Pak Ustadz jangan ngomong gitu deh. Mungkin di monitor saya aja ini yang belum Yang terang. Saya namanya turun dulu biar saya biblos. buka balik. Iya. Apakah memang benar udah diganti? Oke, Nih, saya cuma mau komplain nih. itu aja. Oke, udah. Bang Aldo yang minta biblos. Kan biblos dari bahasa mana? Udah diganti kan? Kok cuma protes kosakata aja dia Bang? Ya, protes kosakata doang gitu. Padahal kan biblos itu bahasa Yunani toh. Kemiut. Entai kemiut tuh. Oke, sip. Ya, yang penting teman-teman tahu ya, inti dari diskusi kita dari tadi ya adalah kata Allah ini. Kalau di dalam bahasa Inggris nggak ada, bahasa Jerman, Belanda nggak ada, bahasa yang lain-lain nggak ada. Yang ada itu dalam bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ada kitab suci bahasa Arab saat ini yang tidak ada kata Allah. Begitu juga bahasa Indonesia. Kenapa? Karena udah pada sadar gitu. Allah ini adanya di Quran, ada di hadis. Nggak perlu masuk ke dalam terjemahan kitab suci bahasa manapun. Halo, selamat malam.
Ntar Bang Aldo ya, saya mau blokir judol masalahnya. Saya nggak ngizinin judol ngegip di sini. Oke, oke. Ya bahaya itu. Ah, ini Batak lagi nih, Pak Sianturi, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Iya, Pak. Pak, Anda bisa pakai akun yang bisa open cam ya, Pak ya? Yang bisa membuka kameranya gitu. Belum cukup dia Bang Aldo itu. Oke. Oke, Pak Garam, selamat malam. Selamat malam. Ya. Malam. Pak, ini dari Kristen ke Bang? Ya ini saya dari Kristen Katolik. Silakan dibuka dulu ya, kameranya Bang. Ya, saya beritahu nih kan, saya nggak Bang, bisa silakan tapi dibuka. saya dulu Enggak. Iya, ataupun Buka dulu. membukakan Udah. Kalau nggak mau ikut aturan, kau turun ya. Enggak susah-susah. Saya kan minta Anda buka kamera biar kita bisa melihat ini ya, lawan diskusi kita. Oke, Pak Johnson, selamat malam. Selamat malam Pak Johnson. Belum. Ini nggak ada ya apologet gitu, naik dong apologet siapa gitu. Nggak bakal berani. Nggak bakal berani Bang. Iya. Ya kalau di belakang saya mereka tuh ngomongin ente. gitu. Iya itu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Pak, noise Pak di tempat Anda Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Papua, Bang. Oke. Salam dari Papua. Iya, Abang Islam Kristen Bang. Islam lah, masya Allah. Aku Islam. Betulnya. Ya. Ada yang mau disampaikan Bang? Ya, saya sampaikan itu insya Allah semoga para pejuang-pejuang Islam ini selalu dimudahkan segala urusannya, dibukakan segala pintu rezekinya, dan Allah gerakkan seluruh otak dan pikirannya untuk senantiasa membela jalan kebenaran, menerapkan Al-Quran, menjalankan sunnah, menyampaikan kebenaran itu. Insya Allah. Semoga itu saja yang dapat saya sampaikan dari Papua, bumi Raja Ampat. Kami mengucapkan Oke. Allah Salam buat Papua. Tanah emas luar biasa. Izin turun. Terima kasih Pak. Ya Bang, izin turun Bang. Ya, makasih. Ya Bang. Ya. Assalamualaikum Bunda Amila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Aldo. Ya, Ibu Mila, selamat Keren. malam. Ya Ustadz Yusuf, Bang Aldo nih keren. Saya suka lihat piti-pitinya. Bang Aldo nih keren. Iya. Harus banyak lagi nih sebenarnya Bun. Kristen. Hah? Sebenarnya saya sama Bang Aldo ini udah, mungkin Bang Aldo nggak kenal saya, tapi saya udah tahu sejak dulu gitu loh sama Bang Aldo. Pernah serum di Zoom dulu, pernah gitu, di ya? StreamYard pernah, iya. Sebelum ada TokTok. Orang lama beliau. Keren. Iya. Saya udah mulai kayak notice keluar di beranda gitu loh. Saya bilang, wah hebat ini, ya kan? Ya, terima kasih buat supportnya Ibu Mila. Ya dong, harus saling support dong kita supaya berjalan terus. Ustadz juga biar sehat kan gitu. Ya. Amin. On cam Bunda katanya. Oh, tuh teriak-teriak penontonnya. Masih pagi. Bunda. Assalamualaikum. Bentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil naikin teman Kristen yang mau diskusi ya. Bentar ya. Boleh. Di US di mananya Ibu Mila? Saya di LA. Oke. Iya. Ini tempat teman-temannya Bang Aldo, Edis and the Gang. Saya juga ada rencana sih ke sana ya. Semoga kita bisa ketemu ya. Iya.
Boleh DM saya WA-nya ya. Iya, iya, Bunda. Iya. Kapan rencana mau nemuin mereka atau gimana? Ya, kalau Tuhan berkenan ya bertemu sama Edis. Dia mesti ketemu face to face ya. Kalau ketemu online kayaknya nggak bisa ngomong dari hati ke hati gitu. Sebenarnya Baik. sejalan nggak sih sama mereka ini? Boleh tahu? Bentar. Oh iya, sama dulu, sama Bang Aldo sebentar. Martin, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam Bang, dari Kristen ya. Iya. Ya, gimana Bang? Itu kenapa itu tulisan hapus kata itu Allah itu? Iya, karena memang Dari Alkitab. dalam terjemahan ke dalam bahasa Indonesia itu kurang tepat ya Pak. Harusnya kebanyakan diganti kata Tuhan. Kamu belajar antropologi nggak? Sejak kapan bahasa itu milik agama? Saya nggak bilang bahasa ini milik Islam. Bahasa itu bukan milik agama. Iya, Sebelum- saya bicara tentang sebelum bahasa agama- Indonesia. Kaidah bahasa Sebelum Indonesia KBBI. Ya dengar lo. Makanya harus belajar bahasa gitu loh. Namanya bahasa itu banyak apa? Bahasa serapan gitu. Iya. Bahasa Indonesia itu untuk memperkaya bahasanya dia bisa mengambil banyak bahasa dari bangsa lain. Nah, Iya. begitupun bangsa lain juga Setuju. banyak menyerap bahasa dari bangsa lain juga. Kan gitu. Setuju. Untuk memperkaya bahasa. Nah, Iya. kata Allah atau Allah ini sebelum Islam ada di Arab, Kristen di Arab sudah gunakan kata Allah. Coba Bapak Kristen Arab lagi. Kristen Arab gitu Bang. Ya. Pak Martin kasih Emang di contoh Arab ke kami tidak ada- bagaimana tidak- menerjemahkan ya misalnya Yohanes 1 ayat 1 ya dalam bahasa Yunani ke dalam bahasa Indonesia bagaimana sih harusnya gitu. Gini. Kata Allah ini kan bahasa Arab ya. Bahasa Nggak, Indonesia balik lagi. menyerap bahasa Arab. Iya, udah tahu ya itu adalah serapan ya. itu, Udah tahu ya. Cuma Iya, itu. kembali lagi Namanya kan bagaimana bahasa. menerjemahkan Bahasa itu- dengan baik gitu. Gini loh, namanya makanya bahasa harus itu bukan kasih contoh. milik suatu. Namanya agama itu bukan milik suatu agama gitu loh. Saya Namanya tahu Pak. bahasa itu. Saya tahu ya di sini nggak ada yang Ya, klaim. kapan gitu. bahasa jadi milik Nggak ada yang agama klaim. gitu? Oh ini Allah ini milik Islam nggak ada. Coba Pak Martin kasih contoh ke kami menerjemahkan gitu. Yohanes 1 Kenapa ayat juga 1 ke dihapus? dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya kenapa juga Coba, dihapus Bapak kata Allah bantu. dari Alkitab itu? Ini Kenapa? kan ada kata Theos ya Pak ya di Yohanes 1 ayat 1 ya. Ya itu kan Theos, bahasa Theos Yunani. itu bukan nama. Iya, itu kan kita mau baca nih, tapi kita nggak ngerti nih Yunani. Nah, makanya ada penerjemah yang membantu kita. Nah, masalahnya gini, ada dua macam penerjemah. Penerjemah yang nggak tahu kaidah bahasa Indonesia, tapi menerjemahkan. Dengan penerjemah yang tahu. Sama-sama menerjemahkan, hasilnya beda. Yang satu ini pakai kata Tuhan, yang satu pakai kata Allah. Nah, masalahnya Pak Martin ini ngerti nggak kaidah bahasa Indonesia untuk menerjemahkan? Coba, makanya diterjemahkan aja Yohanes 1 ayat 1 dalam Yunani ke dalam bahasa Indonesia bagaimana gitu. Kata Theos kenapa harus diganti Allah menurut Pak Martin kenapa? Sejak kapan terjemahannya itu salah gitu? Ya sejak adanya KBBI Pak, jelas KBBI itu menulis Allah itu adalah nama. Ya itu kamus resmi di Republik ini. Ya semua penerjemah menggunakan KBBI. Nah LA ini nggak mau menggunakan itu karena mau ngikutin ajaran Kristen Arab, gitu loh. Kalau pakai KBBI jadinya Theos itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena Theos adalah kata jabatan. Ada bentuk jamaknya, theoi. Kalau dalam bahasa Inggris God bentuk jamaknya gods. Nah di Indonesia
harus dipakai kata Tuhan karena ada bentuk jamaknya, Tuhan. Kalau pakai kata Allah, ini nama, nggak ada bentuk jamaknya, maka nggak bisa menggunakan kata ini Allah. dulu. Ini kita ngomong ranah privat ya ini. Enggak, ini ranah bahasa, bukan privat. Ini ranah bahasa Indonesia, bahasa Iya. persatuan. Dari Sabang sampai Merauke, kita menggunakan bahasa ini. Aku bilang ranah privat itu karena penggunaan kata Allah itu menurut agama Islam beda dengan agama Kristen. Nggak ada, Pak. Nggak ada kata Allah ada di dalam bahasa Indonesia. Kita berhak menggunakannya semua. Kalau Kristen, hanya minoritas Kristen aja yang bilang Allah itu adalah jabatan. Aku bilang nggak boleh Islam itu klaim Allah itu milik. Ya udah, memang nggak boleh klaim karena yang namanya bahasa itu bahasa. netral. Sebelum Islam Iya, itu ada netral. Hanya harus digunakan sebaik Kristen Arab mungkin. yang pertama gunakan gitu. Iya, nggak apa-apa. Kristen Arab mau nyembah Zeus juga nggak apa-apa. Kenapa kita harus di Indonesia di dalam terjemahan LA ini? Kenapa harus ada kata Allah? Kenapa harus ngikutin Kristen Arab? Penerjemah itu harus ngikutin yang namanya KBBI, Pak. Ada nggak aturannya menerjemahkan harus ngikutin Kristen Arab? Wah, itu kan masalah bahasa serapan. Emang apa undang-undang Makanya nggak boleh sembarangan menyerap dan menggunakan gitu loh. Ini bukan novel, ini bukan menerjemahkan novel, Pak. Ini menerjemahkan kitab suci. Ya, nggak ada kata Allah boleh menyerap bahasa yang orang? harus digunakan. Ya, kita yang harusnya adalah kata Tuhan. Kalau menyerap bahasa orang gitu. Nggak apa-apa serap menyerap, tapi menggunakannya ini nggak boleh sembarangan. Bapak tahu nggak kata Allah itu beragam bentuknya di dalam LAI. Aku bilang tadi itu ranah privat itu karena gini. Kata Allah menurut agama Islam itu kan nama gitu, Tuhan punya nama kan. Ya nggak? Kita nggak bicara tentang agama sebenarnya. Allah itu ini bukan nama. Lingkupnya adalah bahasa. Tuhan itu nggak punya namanya. Iya. Tuhan itu kata Allah. Tuhan punya nama atau tidak itu terserah lah ya. Dengar dulu. Sekarang kita menerjemahkan dengan baik itu bagaimana, Pak? Menurut Islam dengan Kristen itu beda. Ya nggak ada. Sekarang menurut KBBI. Kata Allah menurut KBBI, Bapak tahu artinya apa? Iya, aku bilang dulu. Enggak, kata Allah menurut KBBI, Bapak tahu nggak artinya apa? Itu bahasa Indonesia, Pak. Kristen. Kita ini dari Sabang sampai Merauke, kita menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kita harus hormati, Pak, para pendiri bangsa ini yang sudah mencanangkan bahasa ini. Jangan kita itu seenaknya sendiri bikin bahasa Indonesia. Allah artinya jabatan, gelar. Itu siapa yang buat itu? Kita nggak boleh iya memang publik, karena publik negara itu ya umum publik lah, res publika gitu lah. Iya, bahasa Indonesia ini bahasa yang kita harus gunakan sehari-hari. Ada juga ranah privat, res privata, agama ini masuk ranah privat. Kalau pengertian Allah ini misalnya nih, menurut Bapak gereja Bapak, komunitas Bapak Allah itu ABC. Menurut bahasa kaidah bahasa Indonesia itu salah. Kalau Bapak menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Cuma kalau misalnya nih, Bapak punya bahasa sendiri, bahasa ubluk-ubluk. Ya, di dalam kamus Bapak Allah itu ABCD itu terserah. Itu bahasa Bapak sendiri. Tapi kalau di ranah umum di publik seperti ini, makanya Bapak gunakan bahasa Indonesia yang baik, Pak. Kalau menurut ranah privatnya agama Kristen, pengertian Allahnya begitu. Nggak ada ranah privat agama Kristen. Kita nih bicara sekarang ini sebagai masyarakat kata itu Indonesia. Kan kata dalam agama kan. Kalau menurut agama Kristen kata Allah itu adalah jabatan. Enggak, menurut minoritas agama Kristen Allah itu jabatan. Jangan bilang semua Kristen, Pak. Jangan bilang seakan-akan semua Kristen itu Allah memahami Allah seperti yang dicantumkan di TPLAI. Allah dalam pengertian Kristen ya begitu. Pak, jangan samakan semua Kristen. Hanya 1,12% Kristen yang nyembah-nyembah Allah. Kecuali bidat kayak gitu.
Iya, mau bidat atau apa, cuma 1,12% Kristen yang nyembah-nyembah Allah. Bapak tahu nggak angkanya tuh dapat dari mana 1,12%? Kalau Kristen umum itu, mainstream itu, Allah itu ya jabatan bukan nama. Iya, mau dibilang mainstream kayak apa, itu jumlahnya cuma 1,12%. Itu statistikanya dari mana? Itu Katolik, Kristen, Katolik, Sekarang saya jelasin. Protestan. Iya, saya jelasin Semuanya ya. itu Dari mana Allah itu 1,12%? Populasi Kristen di seluruh dunia ada 2,4 miliar. Ya, saya ulang, 2,4 miliar. Di Amerika, di Eropa, yang menggunakan bahasa Amerika, Jerman, Belanda, itu nggak ada masuk gereja nyembah-nyembah Allah. Karena Yang secara nyembah-nyembah Allah itu secara hanya ada di Indonesia, Malaysia, Timur Tengah, Mesir. Nah, kalau Bapak hitung populasi Kristen di kantong-kantong ini, karena tidak lebih dari 50 juta orang. Artinya apa? 1,12%. Jadi Bapak nggak bisa bilang semua Kristen. Bapak bilang minoritas Kristen. Ya, berpikir, meyakini Allah itu jabatan. Ini loh, karena secara logika Kristen nggak mungkin Tuhan itu punya nama gitu loh. Enggak, jangan atas namakan Masa Kristen, Tuhan Pak. punya nama kayak nama Pak, manusia. jangan atas namakan Kristen. Ya itu Ya, logika Kristen. Bapak ini punya Kristen sendiri gitu. Ya iya, makanya kalau punya Kristen sendiri ya gak usah direpot Iya, juga. Bapak kan? punya aliran. Silakan sebut aliran Ya Bapak. sudah, Menurut kalau aliran gitu, saya, gak usah Tuhan repot nggak juga punya kalau- nama. kalau Yesus pemaknaan adalah Allah Tuhan. untuk Kristen Berarti begitu. Yesus bukan nama. Itu kan aneh. Kalau Kristen kamu yang bilang lain itu- meyakini Yesus itu adalah nama Tuhan mereka. Bapak bilang Yesus Tuhan nggak punya nama. Jangan pukul rata semua Kristen seperti Bapak. Nggak boleh. itu udah ranah privat, masalah Allah Tritunggal itu udah. Ya ranah udah, privat. kalau ranah privat ada baiknya Bapak ngomong Itu- sama itu- Kristen-Kristen Bapak aja, Iya, jangan di itu sini. masalah iman. Kalau Namanya di iman sini, itu udah ranah ini kita privat dan bicara di itu publik, bersifat Pak. final gitu. Ini bukan ranah privat di sini. Ya. Ini pun ranah privat ini. Enggak, ini bukan ranah privat. Apa Siapa salahnya bilang? kalau Ini pemaknaan? publik, ini TikTok, ini ditonton sama ribuan gini. orang dari mana-mana. Bukan cuma Kristen sama Islam nih yang nonton juga. Bukan, tapi pembahasan topiknya ini udah ranah privat. Enggak, ini enggak ada ranah privat. Ini bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Di dalam KBBI ada kata Allah ini. Enggak ada ranah privat di sini. Kalau pemaknaan Allah menurut Kristennya beda. Allah menurut Kristen apa? Kristen penyembah Allah itu Kristen Arab, Krislam. Kristen yang ke Islam-Islaman. Harus jelas menurut Kristen mana? Menurut Kristen Allah itu bukan nama. Iya, menurut minoritas Kristen mana? Ya, jangan disamakan semuanya gitu. Waduh. Saya juga Kristen, Pak. Saya nggak nyembah-nyembah Allah seperti Bapak. Ini loh, ini antropologi bahasa itu kan. Saya ngerti Semua bahasa antropologi. itu- Iya, udah kalau udah lu pengerti antropologi linguistik kan. Nggak ada Semua hubungannya, bahasa Pak, sama KBBI, sama Nah, definisi iyalah. kata di dalam KBBI nggak ada. Nggak ada hubungannya. Karena bahasa Indonesia itu sebelumnya belum punya kata Allah, makanya dia serap dari bahasa Arab itu. Kan gitu. Kan sebelumnya kan Nah, kita sudah bicara pakai disediakan bahasa dalam- Indonesia, Pak. Di dalam Sebelumnya bahasa kata Tuhan Indonesia adalah Allah aku. itu adalah nama. Cuma Bapak nih nggak mau gitu. Gini dulu, Nih, Pak, sebelumnya di dalam bahasa kata Indonesia Allah Tuhan- itu nama. Mau antropologi menjelaskan Gini loh. apapun, tetap nama. Sebelumnya itu kata Tuhan dan Allah itu ada dalam bahasa Ibrani, ada dalam bahasa Yunani, ada dalam bahasa Arab. Cuma bahasa Indonesia belum punya kosakata itu, makanya diserap kata Allah itu dari bahasa Arab. Terus apa salahnya? Ya, kata Tuhan ada juga. Kenapa pakai Allah? Harusnya Theos itu di Ya, Indonesia salah jadi saja Tuhan. tuh kalau apa bahasa Indonesia itu Nah, menyerap dari menurut bahasa Arab. KBBI itu salah. Emang boleh. Emang apa? Ya nggak boleh Emang kalau ada menurut yang KBBI melanggar gitu, gitu. dalam kaidah berbahasa. Kalau Iya, melanggar Biasa ya. ngomongin Bapak bahasa Bapak Arab. nggak bakal dipenjara, Bapak nggak bakal didenda. Cuma salah ya salah, Pak. Allah itu nama. Yang bilang Allah bukan nama orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia.
mungkin Ada lagi? itu ranah privat itu menurut pemaknaan Kristennya begitu, karena dari bahasa Arab, Jangan bahasa bilang Ibrani dan Yunani. menurut Kristen, menurut Dari minoritas bahasa Kristen. dengar. Ya, jangan Bapak. Bapak tuh lagi framing seakan-akan semua Kristen seperti Bapak. Ada Kristen Gini yang loh. ngikutin nih Pak aturan pemerintah, ada yang enggak. Saya sebagai penerjemah, Gini, saya ini Kristen, saya ngikutin aturan pemerintah. KBBI saya harus ikuti, Pak. Apa hak Bapak itu melarang Kristen nggak boleh membuat pemaknaan begitu? Kan kata Hak Allah itu saya kan pertama itu digunakan tertuang. oleh Kristen orang. Iya, makanya hak saya itu tertuang di dalam begini Bang, ya, peraturan pemerintah nomor 57 atau ya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia. Jadi saya sebagai penerjemah itu saya ngawasin penerjemah-penerjemah yang lain. Saya ngawasin orang-orang Kristen ini kalau berdiskusi menggunakan bahasa Indonesia, saya berhak untuk ngawasin. Ini undang-undangnya. Ya, baca baik-baik. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 2 tahun 2025. Tentang apa? Tentang pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia. Supaya bahasa Indonesia itu bisa digunakan dengan sebaik mungkin. Jangan seenaknya sendiri. Gitu. Ini malah jadi kacau balau. Jadi kalian yang seenaknya sendiri itu jadi agen-agen pemecah belah. Padahal bahasa Indonesia digunakan untuk kita bersatu. Makanya disebut bahasa persatuan. Oke, Bang Aldo, sebelum lanjut, mungkin satu orang lagi ya Bang ya. Setelah itu kita bubar. Kita bisa sambung besok. Ya, kalau gitu. Yang belum sempat bisa sambung besok. Oke? Iya, izin nanti saya closing statement ya. Iya, silakan Bang. Nanti satu Saya lagi mau ya. nanti ada pertanyaan juga. Habis Ustadz naikin satu, jangan ditutup dulu. Saya mau ada diskusi sedikit aja sama Bang Aldo nih. Iya, iya. Ya, lanjut aja dulu Ustadz, sebentar. Saya naikin tamunya dulu. Halo Pak VP. Selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat Bang malam Pak. Aldo. Lama tidak berjumpa. Ya, gimana kabarnya Pak? Baik. Bang Aldo sehat? Puji Tuhan sehat Pak. Puji Tuhan sehat. Baik, saya sedikit aja Bang. Oke, selamat malam. Malam. Ya. Ustadz Yusuf malam, Bunda Mila malam. Saya ada sedikit saja di mana kewajiban kita wajib memakai KBBI. Silakan. Oke. Kalau sebagai masyarakat umum ya, itu nggak perlu karena ada bahasa informal, ada bahasa daerah. Nggak perlu menggunakan KBBI. Tapi sebagai penerjemah, itu udah jadi kitab sucinya Pak. Itu. Jadi pada saat Anda menerjemahkan sesuatu, dasar Anda lah KBBI. Iya, harus ke dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau ke dalam bahasa daerah ya nggak perlu ya. Oke. Anda kan mewakili sebuah lembaga, betul? Iya. Apabila lembaga lain menerjemahkan tidak sesuai KBBI, pandangan Anda? Kalau itu berkaitan dengan saya, tentunya saya bisa memberikan masukan, input gitu, supaya terjemahannya itu lebih baik. Artinya kalau berkaitan sama saya gitu ya. Tapi kalau nggak berkaitan ya untuk apa? Artinya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, betul? Salah ya. Itu ada yang salah karena menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia patokannya KBBI. Masalahnya gini, di dalam aturan kita itu tidak ada pasal hukuman.
Salah menerjemahkan denda 100.000 per kata atau 3 bulan penjara itu nggak ada. Makanya para penerjemah itu merasa karena nggak ada hukuman, bisa seenaknya aja gitu menerjemahkan. Oleh karena itu ada undang-undang ya, tadi saya sebutkan ya, tentang pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia. Jadi sesama penerjemah ini bisa saling koreksi gitu. Penerjemah boleh nggak melakukan suatu tindakan, melakukan terjemahan agar mudah dipahami yang membaca? Ya boleh aja, tapi kan harus sesuai ya sama kaidah bahasa Indonesia. Ya. Jadi kalau Anda menerjemahkan sesuatu sesuai KBBI tapi tidak mudah dimengerti, apakah itu benar? Biasanya gini Pak, itu pertanyaan yang harus dijelaskan ya. Karena ada metode penerjemahan kata per kata sesuai KBBI, tapi susah dipahami karena memang dia kata per kata. Tapi kalau metodenya diganti, misalnya idiomatik, semantik gitu ya, itu mudah dipahami oleh orang awam. Yang penting adalah menggunakan KBBI ini supaya itu resmi kalau itu adalah terjemahan bahasa Indonesia. Artinya apabila sebuah penerjemah menerjemahkan sesuatu, tujuannya agar dipahami daerah tersebut, betul? Iya. Artinya kalau dia sudah bisa dipahami, berarti tidak ada kewajiban harus sesuai dengan KBBI, betul? Wah, harus. LAI aja ya, kepala penerjemahnya itu udah mengakui kalau terjemahannya harus sesuai KBBI. Karena selama ini kan belum nih. Terus tahun 2021 ketemu sama saya kasih tahu, Pak, penerjemahan ke dalam Mbok ya disesuaikan gitu. Makanya setuju dia. Gitu. Setuju tapi kok nggak diganti? Nah, itu dia. Kalau adik saya jitak dia. Karena gini, berarti Pak. Setuju ini ya, kan statementnya Bang Aldo, bukan statement mereka, betul? Ini statementnya Pak Anwar Chen. Ya coba di garis bawahi ya, terus tanya sendiri ke beliau. Nah, masalahnya gini. Pak Anwar Chen itu tidak menerjemahkan sendiri, ya. Dia tim. Ya, dia setuju pakai KBBI. Nah, ada timnya yang setuju juga sama saya. Tapi tim yang lain nggak setuju. Yang mengakibatkan timnya ini, saya lupa namanya, Pak, ini orang Batak. Dia akhirnya keluar. Ya. Nah, yang lain yang bersikukuh ya mengikuti ajaran Kristen Arab mempertahankan kata Allah. Sehingga di dalam terjemahan revisinya TB2 LAI yang keluar Januari 2023, kata Allah itu masih tetap bertahan Allah huruf besar dan Allah yang A-nya saja ada, tapi Allah huruf kecil semua itu dihapus. Gitu ceritanya, Pak. Jadi menurut Anda terjemahan LAI Allah itu salah? Iya, lebih baik dia bilangnya itu bukan terjemahan bahasa Indonesia tapi terjemahan komunitas LAI gitu. Nah, itu baru deh boleh dibenarkan. Gitu. Ya Bang Aldo, udah malam. Thank you ya. Saya sedikit aja. Makasih Ustaz. Komunitas. Oke. Selamat malam. Terima kasih. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.